Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tutorial mengenai layout seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Jadi untuk tutorial kali ini masih ada hubungannya dengan skala. Apa itu layout? Apa kegunaan layout di sini? Bagaimana kita menggunakannya atau mengaplikasikannya di sini? Silakan teman-teman untuk terus melihat video saya. Jika teman-teman ingin belajar AutoCAD dengan cepat dan gampang, maka teman-teman sudah berada di channel yang tepat, yaitu di channel saya. Oke teman-teman, langsung aja kita buka laptop kita dan kita buka AutoCAD. Ya, seperti biasa kita buka AutoCAD kita yang ada di PC atau laptop kita masing-masing. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2010 ya teman-teman. Nah, seperti kita lihat di pojok kiri bawah ini ada yang dinamakan layout. Ada layout 1, ada layout 2, ya kan? Dan layout ini bisa kita tambah atau kita rename sesuai kebutuhan kita. Untuk menambahkannya, klik kanan kemudian new layout. Nah, seperti ini, maka akan muncul layout selanjutnya. Kemudian untuk merename-nya, kita klik kanan kemudian rename, dan kita bisa ganti namanya sesuai yang kita inginkan, misalkan perspektif 1 atau nama yang teman-teman inginkan. Nah, yang kita perlukan untuk pelajaran ini adalah yaitu gambar yang akan kita masukkan ke dalam layout. Kita bisa buka. Di sini saya sudah persiapkan gambar punya saya, yaitu sebuah gambar workshop ya. Jadi teman-teman persiapkan dulu gambar apa yang akan kita masukkan ke dalam layout. Nah, ini gambar sebuah workshop, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat yaitu perspektif 1 dan perspektif 2. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk layout ini juga kita perlu komponen lain, yaitu pop gambar selain gambar yang akan kita masukkan ke dalam layout. Jadi teman-teman siapkan dulu pop gambarnya. Nah, pop gambar terserah. Nah, seperti ini, misalnya ini pop gambar punya saya, sudah saya siapkan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan gambar ini ke dalam layout, yaitu dengan ini, misalkan kita tambahkan dulu layoutnya ya teman-teman. Kita tambahkan dulu layoutnya untuk memasukkan gambar tersebut ke dalam pop gambar. Perbedaannya dengan skala kemarin adalah kalau dalam pelajaran skala kemarin, maka gambar tersebut yang kita skala kemudian kita masukkan ke dalam pop gambar, karena pop gambar itu sudah kita setting sedemikian rupa sesuai dengan kita, baik dimensinya atau layernya. Jadi yang kita skala adalah gambar ini untuk bisa kita masukkan ke dalam pop gambar. Sedangkan di layout kita hanya perlu untuk membuat layout baru seperti ini, kemudian kita masukkan pop kita masukkan pop gambar, kita masukkan ke pop gambar tadi ke dalam layout yang sudah kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita caranya melakukannya? Nah, kita lakukan tersebut dengan opsi pilihan viewport ya, yang ada
di toolbar layar CAD kita. Kalau teman-teman belum ada, silakan untuk teman-teman klik kanan, kemudian select AutoCAD, kemudian cari yang namanya viewport ya teman-teman. Nah seperti ini, silahkan diklik, nanti akan muncul di toolbar di layar CAD kita. Nah tampilannya seperti ini, ada rectangle, ada polyline gitu kan, tinggal kita pilih yang mana yang kita perlukan. Ini misalnya kita pilih yang modelnya rectangle atau square, kita klik di pojok kiri atas, kemudian kita sorot. Nah maka akan muncul gambar yang ada di sheet model ini. Nah seperti ini. Nah kita tinggal menyesuaikan saja di dalam gambar tersebut, jadi kita tidak perlu menskalanya. Kalau memang terlalu besar, bisa kita masukkan skala di sini agar gambar kita proporsional, misalnya 1. Nah seperti ini, jadi ini gambar ini 1:1. Nah dengan dimensi yang ada di gambar ini juga tidak mengalami perubahan seperti yang video skala yang kemarin, karena gambar yang ada di sheet model itu tetap dalam skala 1:1, jadi kita tidak perlu merubah apapun di sini, tidak perlu merubah dimensi refleksnya, tidak perlu merubah skalanya tetap 1:1. Walaupun kita mengecilkan atau membesarkan gambar ini, maka dimensi tersebut masih dalam skala 1:1. Nah contoh lagi, kita copy ke sebelah kanan, gambarnya kita bisa masukkan lagi gambar mana yang kita inginkan. Misalkan ini gambar denah bangunan yang tampak atas, kita masukkan itu saja, maka kita akan dapatkan gambar seperti ini. Atau kita mau membuat beberapa gambar di dalam gambar itu, kita bisa memasukkan viewport ke dalam gambar ini. Nah misalkan ini seperti ini, kita masukkan satu viewport, kemudian kita ambil gambar yang mana yang mau kita masukkan atau kita sesuaikan di dalam layout tersebut. Kemudian kita buat lagi seperti ini, kita masukkan lagi misalkan section atau potongan, kita proporsionalkan, kita atur gambarnya jadi seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi gambar, misalkan hanya section tampak depan saja. Nah seperti ini, tinggal kita atur saja. Nah gambar tersebut akan berubah jika kita merubah juga yang ada di dalam sheet model atau gambar aslinya. Misalkan ini kita copy ke sebelah kanan, jadi bertumpuk seperti ini, maka di dalam layout pun akan berubah mengikuti apa yang sudah kita rubah di sheet model. Jadi misalkan kita mau merubah gambar ini kurang panjang atau kurang lebar atau kurang pendek, kita tinggal merubahnya di sheet model saja. Nah di layoutnya nanti otomatis akan berubah. Nah itu adalah perbedaan ketika kita bermain skala di video saya yang sebelumnya dengan layout yang sekarang. Jadi lebih mudah, lebih cepat, tapi tergantung dari kita masing-masing mau menggunakan yang mana, apakah mau menggunakan permainan skala atau menggunakan layout ini. Seperti itu teman-teman. Kita juga bisa menambahkan satu detail yang misalkan perlu kita masukkan ke dalam layout ini. Misalkan seperti ini, kita cari detail mana yang kita mau perbesar, tinggal masukkan satu viewport di dalam gambar, kemudian kita pilih gambar mana yang mau kita masukkan ke dalam layout tersebut. Nah jadinya seperti itu teman-teman, lebih praktis dan lebih mudah.
Nanti teman-teman silahkan mencoba sendiri setelah mengikuti video saya. Tapi untuk beberapa kasus saya sendiri lebih suka untuk menggunakan permainan skala ketika saya harus menggambar soft drawing atau detail drawing yang terlalu banyak. Karena jika saya menggunakan cara ini, maka saya harus membuat layout ini terlalu banyak di sini. Jadi membuat laptop atau komputer atau PC kita menjadi berat, seperti itu. Jadi untuk beberapa kasus tertentu saya pilih menggunakan permainan dengan skala, tapi tergantung juga teman-teman mau pilih yang mana yang lebih mudah menurut teman-teman. Silahkan teman-teman pilih sendiri. Pada intinya hasilnya akan sama. Jika teman-teman belum punya Autolist, untuk bisa menggambar cepat, silakan teman-teman untuk klik link di pojok kanan layar teman-teman, atau teman-teman juga bisa request di kolom komentar di bawah video ini. Nanti akan saya berikan link untuk download Autolistnya. Ya teman-teman, demikian tadi tutorial kita kali ini. Semoga di tutorial kita kali ini teman-teman bisa memahami dan bisa belajar AutoCAD dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan untuk teman-teman bertanya di kolom komentar dan pasti akan saya jawab. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe agar bisa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.